Pernah nggak kamu dibanding-bandingkan sama ibu-ibu tetangga rumahmu, antara kamu dengan tetangga yang lain, atau mungkin orang tuamu mungkin yang membandingkan kamu dengan kakakmu atau adikmu, atau mungkin mertuamu yang membandingkan kamu dengan menantunya yang lain, atau kakakmu yang membandingkan kamu dengan adik temennya yang seusia kamu itu sudah berprestasi sedangkan kamu belum jadi apa-apa. Tapi pertanyaannya adalah, setelah itu apa? Jadi saya ingin kamu tahu satu hal. Kata-kata orang lain yang keluar dari mulut mereka, entah itu hinaan, nyinyir, sindiran, menjatuhkan, atau apapun itu tidak bisa kita kendalikan. Artinya itu di luar kontrol kita. Tiba-tiba ada yang ngomong, lihat tuh tetangga udah kerja sedangkan kamu masih kelayapan di malam hari. Itu kan kita nggak bisa kontrol. Tapi hal tersebut banyak akhirnya membuat orang menjadi minder, malu, dan merasa insecure. Padahal yang paling penting yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa merespon kata-kata tersebut. Nah, respon kita itu ada dua. Yang pertama, kita menerima ucapan mereka dan minder, akhirnya malu selamanya. Atau yang kedua, kita lupakan kata-kata mereka dan kita fokus pada hidup kita. Di video ini saya tidak mau membahas tentang sudut pandang mereka yang ngomong itu, karena ya seperti saya bilang tadi, itu tidak akan bisa merubah apa-apa. Kalau kita belum sukses, kita akan selalu pasti menerima perlakuan dibanding-bandingkan dengan orang lain. Itu hukumnya pasti. Tapi saya ingin berbagi pikiran bagaimana kita bisa merespon hal tersebut. Karena respon kita itu sangat menentukan langkah kita ke depannya seperti apa. Respon kita itu akan menentukan 1-2 tahun ke depan itu kita menjadi seperti apa. Dibanding-bandingkan memang membuat sangat tidak nyaman. Datang ke rumah dibanding-bandingkan, datang ke sekolah dibanding-bandingkan, datang ke tempat kerja dibandingkan dengan karyawan yang satu dengan yang lainnya. Ketemu istri atau ketemu suami kita selalu dibanding-bandingkan dengan suami atau istrinya orang lain. Itu sangat membuat tidak nyaman. Sedih, malu, hidup penuh ketakutan, takut salah, takut dihina, takut dikata-katain, dan sebagainya. Akhirnya, kalau kita merespon secara negatif, ya kita sendiri yang rugi. Karena tadi itu tidak merubah apapun. Malah kalau kita merespon itu, hidup kita akan makin terpuruk. Kadang memang ada fase di mana kita merasa tidak seberuntung orang lain. Kita cemburu karena dia mendapatkan sesuatu yang kita impikan itu begitu sangat gampang karena dia punya semua hal. Sedangkan kita harus berjibaku mengorbankan semua untuk mendapatkan hal tersebut. Teman-teman semua, kita tidak perlu menjadi minder dengan semua itu. Yang perlu teman-teman ketahui adalah kita itu berbeda-beda. Semua orang itu beda. Tujuan hidup tiap orang itu beda-beda. Cara memaknai kesuksesan tiap orang itu berbeda-beda. Takdir hidup antara orang yang satu dengan orang yang lain itu berbeda-beda. Kekurangan dan kelebihan orang pun berbeda-beda. Kita tidak perlu minder mendengarkan ada orang yang udah sukses di usia 23 tahun, sedangkan kita belum jadi apa-apa. Perlu teman-teman tahu, ada orang di usia 23 tahun itu masih mendaki gunung, masih kuliah di UGM Kehutanan. Dan sekarang Anda tahu beliau siapa? Sekarang beliau sudah menjadi Presiden ke-7 Republik Indonesia. Ya, Bapak Presiden Joko Widodo. Ada juga orang di usia 62 tahun masih jual semua propertinya untuk sebagai modal untuk menawarkan resep masakannya dari restoran ke restoran. Dan baru berusia di 65 tahun beliau sukses mendirikan restoran yang bernama Kentucky Fried Chicken. Yes, beliau adalah Kolonel Sanders, pemilik salah satu waralaba makanan terkenal di dunia. Setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Tidak usah minder dengan kesuksesan orang lain. Semua bunga di dunia ini tidak mekar secara bersamaan. Semua ada masanya. Tapi kita tidak akan pernah menemui masa kita kalau kita tidak belajar dan masa bodoh. Tidak usah terintimidasi dengan kesuksesannya orang lain. Yang kita butuhkan, kita tertantang
dan kemudian kita katakan, kalau dia bisa, insya Allah kita pun pasti bisa. Jangan menyerah terlalu cepat, karena ketika kita menyerah terlalu cepat, maka kegagalan itu menjadi sebuah pilihan, bukan takdir. Tidak usah melihat orang lain, karena kita itu berbeda. Lihat dan tantang diri kita yang kemarin. Kita harus menjadi versi terbaik dari diri kita. Dilecehkan, dibanding-bandingkan, dibuat tidak nyaman, dibuat takut, dibuat down, itu pasti selalu ada dan akan menjadi warna dari perjuangan kita. Jadi santai saja. Siapapun kita, Tuhan tidak mendesain kita untuk gagal kok. Selalu ada maksud kenapa kita harus lahir di muka bumi ini. Jadi, jalani hidupmu sesuai dengan timeline yang disiapkan oleh Allah kepadamu. Persiapkan dirimu, terus belajar dan bertumbuh, terus berdoa dan minta, dan terus perbaiki kerjamu dan perbaiki ibadahmu. Teruslah menjadi yang lebih baik daripada kita yang kemarin. Insya Allah, waktu kita akan segera datang. Terima kasih, semoga bermanfaat.